Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nurul Hidayah dan saya Silvia Nurahmi akan mempresentasikan terkait dengan piutang. Lanjut. Nah, yang pertama adalah pengertian piutang. Piutang sendiri memiliki arti klaim terhadap pihak lain agar pihak lain tersebut membayar sejumlah uang atau jasa dalam waktu paling lama 1 tahun atau 1 periode akuntansi jika periode akuntansi tersebut lebih lama dari 1 tahun. Itu pengertian dari Mas'ud Mahfud 1999. Nah, untuk piutang sendiri itu terdapat 2 kategori, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Yang mana piutang usaha itu terkait dengan penjualan atau penyerahan jasa terkait dengan kegiatan usaha normal perusahaan. Sedangkan piutang lain-lain adalah kegiatan di luar usaha perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu penyajian dalam laporan keuangan. Penyajian ini dilakukan secara terpisah dengan menggunakan identifikasi yang jelas. Piutang dalam laporan keuangan tersebut dinyatakan sebesar jumlah tagihan kotor diikuti dengan jumlah taksiran piutang yang tidak dapat ditagih atau piutang yang diragukan. Kemudian bentuk piutang lain-lain seperti piutang yang dijaminkan disyaratkan harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Selanjutnya adalah akuntansi atas piutang. Nah, sebagai contoh, di sini ada Tuan Abdi menjual barang bernilai 20 juta secara kredit. Maka ayat jurnalnya yaitu piutang usaha sebesar 20 juta di debit terhadap penjualan di kredit sebesar 20 juta. Nah, yang kemudian apabila barang yang dijual itu mungkin dikembalikan oleh pelanggan sebesar 10 juta, maka memunculkan akun retur pada debit sebesar 10 juta terhadap piutang usaha di kredit sebesar 10 juta. Next. Selanjutnya yaitu metode penghapusan piutang. Jika jumlah piutang tidak dapat ditagih relatif kecil, maka perusahaan tidak membentuk cadangan atau penyisihan. Kemudian, jika apabila piutang jumlahnya cukup besar dan beresiko, sebaiknya membentuk cadangan. Kemudian terdapat 2 metode penghapusan piutang. Yang pertama yaitu metode penghapusan langsung, yaitu metode penghapusan di mana perusahaan akan mencatat penghapusan piutang pada saat piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih lagi. Contohnya yaitu seperti piutang terhadap Tuan Yahya sebesar 25 juta tidak dapat ditagih dan harus dihapus. Maka ayat jurnalnya yaitu biaya piutang tidak tertagih pada piutang dagang sebesar 25 juta. Kemudian metode yang kedua yaitu metode penyisihan atau pencadangan. Metode ini artinya yaitu metode penghapusan piutang di mana perusahaan harus mengestimasi taksiran jumlah piutang yang tidak dapat ditagih dan mencatat beban kerugian piutang berdasarkan estimasi tersebut pada setiap akhir periode akuntansi. Contohnya yaitu seperti piutang usaha sebesar 50 juta diperkirakan 3% tidak dapat ditagih, sehingga biaya piutang tidak dapat tertagih sebesar 1.500.000. Maka jurnalnya yaitu biaya piutang tidak tertagih pada penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 1.500.000. Selanjutnya adalah terkait dengan penyisihan piutang tak tertagih, yang mana di sini terdapat dua metode penyisihan. Yang pertama ada atas dasar saldo piutang dan yang kedua atas dasar saldo penjualan. Nah, untuk atas dasar saldo piutang itu contohnya adalah saldo piutang per 1 Januari 2020 sebesar 10 juta
dan saldo per 31 Desember 2020 sebesar 20 juta, yang mana diasumsikan penyisihannya adalah 2%. Maka besar penyisihannya untuk saldo piutang rata-rata yaitu 10 juta ditambah dengan 20 juta dibagi 2 sama dengan 15 juta. 10 tambah 20, 30 dibagi 2 menjadi 15 juta. Nah, kemudian untuk penyisihan piutang tak tertagihnya tadi diasumsikan sebesar 2%. Maka 2% itu dikalikan 15 juta sehingga penyisihan piutang tak tertagihnya sebesar 300.000. Kemudian atas dasar saldo penjualan, nah sebagai contoh itu total penjualan kredit 2020 sebesar 50 juta, yang mana persentase penyisihan yang ditetapkan adalah 2%. Maka besar penyisihannya untuk penyisihan piutang tak tertagih itu sebesar 2% dikali 50 juta, sama dengan 1 juta. Nah, karena berdasarkan saldo penjualan, maka di sini mencatat biaya piutang tak tertagih sebesar 1 juta, sama dengan penyisihan piutang tak tertagih. Next. Selanjutnya yaitu pembebanan biaya piutang tidak tertagih. Pembebanan piutang tidak tertagih ini diperbolehkan baik secara akuntansi maupun secara fiskalnya. Namun yang perlu kita ketahui bahwa jika kita harus mengetahui terkait syarat-syarat yang harus kita penuhi secara fiskal untuk terhindar dari koreksi fiskal yang bisa dilakukan oleh otoritas pajak atas pembebanan piutang tak tertagih ini. Kemudian contoh pembebanan biaya piutang tak tertagih ini diketahui bahwa besarnya penyisihan yang harus dibentuk pada tahun 2016 adalah sebesar 7.500.000. Kemudian diasumsikan bahwa saldo awal kredit sebesar 3 juta, maka selisihnya yaitu 7.500.000 dikurangi 3 juta sama dengan 4.500.000 menjadi biaya tahun yang bersangkutan. Maka ayat jurnalnya yaitu biaya piutang tidak tertagih pada penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 4.500.000. Kemudian jika saldonya debit sebesar 1 juta, maka ayat jurnal penyusunannya yaitu 7.500.000 ditambah 1 juta sama dengan 8.500.000. Maka ayat jurnalnya yaitu biaya piutang tidak tertagih pada penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 8.500.000. Selanjutnya adalah penghapusan piutang. Nah, di sini terdapat contoh saldo piutang usaha per 31 Desember 2016. Di bagian debit ada 40 juta dan saldo penyisihan piutang tak tertagih sebesar 7.500.000. Nah, pada bulan Januari 2017 ternyata piutang usaha Tuan Yamna tidak tertagih sebesar 10 juta. Maka ayat jurnalnya yaitu penyisihan piutang tak tertagih sebesar 10 juta di bagian debit dan piutang usaha di bagian kredit sebesar 10 juta. Nah, kemudian apabila piutang itu telah dihapuskan dan debitur melunasi utangnya, maka ini bisa dengan penyesuaian dengan memunculkan kembali saldo piutang yang mana piutang usaha di bagian debit sebesar 10 juta pada penyisihan piutang tak tertagih sebesar 10 juta di bagian kredit. Nah, kemudian pada saat penerimaan pelunasan piutang maka memunculkan ayat jurnal kas sebesar 10 juta di bagian debit dan piutang usaha di bagian kredit sebesar 10 juta. Next. Selanjutnya yaitu pembebanan cadangan piutang tidak tertagih usaha bank. Sesuai keputusan Menteri Keuangan nomor 235/KMK-01/1998
tanggal 14 April 1998 tentang besarnya dana cadangan yang boleh dikenakan sebagai biaya yang menyatakan bahwa bank dapat membentuk dana cadangan piutang tidak tertagih. Besarnya dana dengan piutang tidak tertagih yang diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya usaha bank tersebut yaitu 1. 5% dari kredit yang digolongkan perhatian khusus. 2. 15% dari kredit yang digolongkan kurang lancar. 3. 50% dari kredit yang digolongkan diragukan. 4. 100% dari kredit yang digolongkan macet. Masing-masing tersebut dikurangkan dengan nilai agunan tunai. Agunan tunai itu berupa giro, deposito, atau tabungan yang diblokir oleh bank. Pembentukan cadangan dan perhitungan harus diaudit oleh kantor akuntan publik yang menyatakan perhitungan dana piutang tidak tertagih tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah diperhitungkan ke laba rugi komersial. Selanjutnya adalah akuntansi pajak untuk piutang. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf H UU pajak penghasilan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat yang pertama adalah telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Kemudian, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP. Dan yang ketiga, telah diserahkan perkara penagihannya pada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan telah dipublikasikan dalam penerbitan umum dan khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Next. Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 PMK 03 2019 tentang piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang mana ayat 1, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang ditimbulkan di bidang usaha bank, lembaga pembiayaan, industri, dagang, dan jasa lainnya dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak. Kemudian, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk piutang yang berasal dari transaksi bisnis dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak. Next. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6 Ayat 1 bahwa terdapat syarat-syarat terhadap piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Namun, syarat tersebut dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6 Ayat 1 huruf H angka 3 tidak berlaku untuk piutang yang tidak dapat ditagih kepada debitur kecil dan debitur lainnya. Piutang debitur kecil dimaksud yaitu piutang yang jumlahnya tidak melebihi 100 juta yang merupakan jumlah piutang dan beberapa kredit yang telah diberikan oleh suatu instansi bank atau lembaga pembiayaan dalam negeri sebagai akibat adanya pemberian 1. Kredit usaha keluarga prasejahtera, 2. Kredit usaha tani, 3. Kredit pemilik rumah sangat sederhana, 4. Kredit usaha kecil, 5. Kredit usaha rakyat, dan 6. Kredit usaha lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan BI dalam mengembangkan usaha kecil dan koperasi. Kemudian batasan untuk debitur kecil lainnya adalah diukur dengan jumlah yang tidak melebihi 5 juta dengan tetap mendasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak. Bila terjadi piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dibayar seluruhnya atau dibayar sebagian merupakan penghasilan bagi kreditur dan
penghasilan bagi kreditur pada tahun pajak diterimanya pembayaran. Kemudian terdapat ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf C terkait pajak penghasilan menyatakan bahwa tidak diperkenankan melakukan pembentukan atau pemupukan dana cadangan untuk dibebankan sebagai biaya. Tetapi ada pengecualian yang memperkenankan pembentukan atau pemupukan dana cadangan pembentukan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, yaitu seperti 1. Cadangan piutang tidak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa dengan hak opsi, perubahan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang jenis pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi usaha. 2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 3. Cadangan penjamin untuk lembaga penjaminan simpanan. 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk kehutanan. Dan 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pembuangan limbah industri. Kemudian, piutang dalam hubungan istimewa adalah satu tagihan dari transaksi yang dilakukan dengan pihak di mana perusahaan mempunyai hubungan istimewa. Hal tersebut dapat timbul karena terjadinya transaksi seperti 1. Pengeluaran atau pembebanan yang dilakukan wajib pajak ke pihak lain dalam hubungan istimewa untuk biaya usaha seperti sewa kantor, asuransi, listrik, dan penjualan aktiva tetap. Kemudian yang kedua yaitu peminjaman dana, dan ketiga yaitu transaksi penyerahan barang dan jasa. Kemudian terdapat hubungan istimewa menurut aturan perpajakan yang dianggap ada ketika 1. Wajib pajak memiliki penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah yaitu 25% pada wajib pajak lain, atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah sebesar 25% pada 2 atau lebih. Yang kedua yaitu wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya langsung maupun tidak langsung. Dan yang ketiga yaitu terdapat hubungan keluarga baik saudara maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Selanjutnya adalah contoh akuntansi pajak atas piutang. Di sini terdapat PT A menjual barang secara kredit sebesar 5 juta, belum termasuk PPN 10% pada tanggal 12 April 2020. Nah, PT A ini telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak pada 15 Maret 2012 dan HPP sebesar 3.500.000. Maka ayat jurnalnya piutang usaha pada debit sebesar 5.500.000, kemudian PPN keluarannya sebesar 500.000, itu dari 10% dari 5 juta, kemudian penjualan di bagian kredit sebesar 5 juta, dan HPP di debit sebesar 3.500.000, ada persediaan sebesar 3.500.000 di bagian kredit. Nah, jika PT A itu belum dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, maka piutang usaha sebesar 5 juta pada penjualan sebesar 5 juta atau belum dikenakan PPN. Next. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata atau yang belum tersampaikan. Mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.